Ya, tamu saya kali ini luar biasa. Saya coba kemarin ngotak-ngotak karena dia ini lagi fenomena ya di masyarakat, followernya banyak, mazhabnya gede banget. Apa yang dia ngomong dianggap sebuah kebenaran gitu. Jadi kemarin waktu muncul berita tentang tokoh satu ini, saya sebenarnya ingin sharing enggak. Saya itu kan orangnya nggak mau konflik, tapi banyak saya menemukan kesamaan dengan tokoh satu ini. Tapi saya tahu sekontroversi apapun anak satu ini usia 28 tahun, ya, saya tahu bahwa dia punya sesuatu nilai yang sangat baik dan sangat Indonesia dan sangat mau menolong orang lain. Ya, Dr. Tirta. Halo. Ya. Semoga nggak berlebihan ini. Enggak sih. Lumayan keren sih itu. Sangat keren. Dibuka langsung sama Bang Ele. Kemarin gue dia ditanggapin enggak ya? Gitu. Wah, ternyata ditanggapin. Dia nanya, ini Helmi Yahya beneran ya? Soalnya fotonya kayak bener-bener nggak yakin gitu. Dari nyokap, ibu ngefans sampai akhirnya diundang sendiri. Jadi kehormatan sekali nih Bang. Oke, dan sekarang ada di rumah saya sekarang. Iya. Dok, sebelum kita mulai, saya ada rapid test, bukan rapid test corona nih. Jadi ada 5 pertanyaan, cukup jawab A atau B, nggak boleh mikir. Saya pengen tahu pandangan dari Dr. Tirta. Siap. Oke, nomor 1. Dokter atau pengusaha online? Apa? Ulang? Dokter atau pengusaha online? Saya pengen sebut dokter. Dokter, oke. Uya-kuya atau Atta Halilintar? Atta. Atta. Jangan dibahas ya. Teriak-teriak atau masukan tertulis? Oh, teriak. Teriak. Iya, jelas. Oh, gitu ya. Teriak. Terus, Raisa atau Isyana? Isyana. Isyana. Oke. Kaya atau terkenal? Oh, saya pilih terkenal. Terkenal. Oke, yang terakhir saya mau jawab. Kenapa sih memilih terkenal daripada kaya? Karena ketika kita terkenal, kita bisa membuat kebaikan lebih baik ke banyak orang. Kalau kaya kan bisa menolong banyak orang. Enggak, belum tentu. Ketika kita sudah dibutakan oleh uang, kaya itu dengan istilah materi. Karena berbuat baik itu belum tentu harus kaya. Berbuat baik atau menjadi terkenal itu bisa aja ketika dari miskin. Dr. Tirta sekarang sudah kaya? Belum. Belum. Usahanya banyak banget online. Ya, dibandingin Bang Helmi ya kayak Bang Helmi. lah. Kaya tuh relatif, Bang. Relatif, oke. Relatif, tapi kalau aku bilang, aku nyebutnya bukan kaya sih. Kecukupan. Oke. Ketika aku udah bisa menghidupi diriku sendiri, Oke. keluargaku, dan anak buahku, bagiku udah cukup. Oh gitu ya? Iya, bagiku udah cukup. Biasa. Emang punya anak buah berapa sih? 360. 360? Iya. Di seluruh Indonesia? Iya. Usahamu apa aja? Susan Care, terus toko sepatu. Shoes and care. Susan Care cuci sepatu. Cuci sepatu. Kamu- Itu yang dari kamu kuliah ya, kamu mulai itu? Iya, dari Itu bisnis pertama? Bisnis ke-6. Keenam. Bisnis pertama aku tahun 2009 tuh pas semester 1. Apa itu? Dagang gorengan, Bang. Serius aku dagang gorengan. Dagang gorengan di kampus ya? Iya. Oke, terus? Terus habis dagang gorengan aku jual Power Balance. Yang sekarang orang viral tuh kalung virus. Nah, itu mah aku udah jual kayak gituan tapi bentuknya gelang, Power Oke, Balance. Terus? Terus jual jamonol. Jam? Jamonol tuh jamnya buat cewek warna-warni, warna oranye. Boxnya oranye itu Oke. laku. Oke. Terus aku bangkrut pertama ketika aku menjual yang aku suka, Apa? sepatu. Sepatu. Aku jual sepatu dan aku terlalu percaya sama supplier, Bang. Oke. Datang sepatu kiri semua. Kiri semua. Dari luar ya? Dari Tangerang. Dari Tangerang. Ketipu aku. Ya salahku sih, aku terlalu Ya tinggal mesen berikutnya kanan semua dong. nggak kabur Bang masalahnya. Habis itu aku Dari bangkrut katanya. iya, bangkrut terus aku di situ aku susah banget tuh. Dan dari kesusahan itulah aku mulai melakukan apapun yang aku bisa. Oke. Cuci sepatu, terus jual motor orang tua diem-diem. Oh, itu dagang juga termasuk? Dagang sih. Bisnis juga itu? Bisnis itu, diem-diem sih. Terus habis cuci sepatu ini yang jadi ternyata settle. Jadi kayak cuci sepatu tuh banyak orang remehin, kayak aku kan di kos ngemper, jadi jaga IGD terus nyuci, jaga IGD nyuci kayak gitu terus sampai akhirnya Gunung Api itu meletus. Gunung Merapi meletus, Gunung Kelut meletus. Iya. 14 Februari 2014. Jadi Gunung Api meletus tuh abunya nggak milih ke Sidoarjo, tapi abunya tuh terbang 1000 kilo ke Jogja. Ke Jogja? Oke. Ya, terbang ke Jogja dan aku memfoto before after viral di Twitter. Akhirnya semua nyuci jadi 60 tokonya. Oh, gitu. Jadi 60 orang. Jadi kadang-kadang di balik musibah itu kadang-kadang ada anugerah gitu ya? Iya, makanya aku percaya bahwa sebenarnya di balik sebuah bencana itu ada hikmah. Karena termasuk corona barangkali ya? Iya. Corona ini akan ya minimal kalaupun tidak sekarang rezekinya, panennya. Mungkin setelah corona selesai kita akan menghadapi new normal ya. Iya. Gimana cara kita berbisnis, Betul. cara kita berkomunikasi Tepat. ya, akan berbeda ya, Dr. Tirta. dan sebenarnya COVID itu bukan lebih dari uang sih Bang Helmi. Tapi utamanya nomor satu adalah COVID ngajarin bahwa orang nggak peduli kaya atau miskin, ketika dia udah diajar sebuah virus berukuran 0,1 mikron, you're nothing. Nothing. Dan yang bisa nguasai itu sebenarnya adalah
Tuhan udah memberikan itu di depan lu sendiri, cara-cara menghadapinya. Oke. Kayak contoh cuci tangan, ada air, pakai masker, Sebenarnya itu kan wisdom dari dulu ya. pola hidup. Cuman Pola hidup. kenapa Indonesia sulit? Karena Ya. pola hidup kita itu bukan kita nggak bersih juga. Sekarang udah mulai bersih, Ya, tapi nongkrong. Orang Indonesia tuh suka banget kumpul, nongkrong. suka banget. Paling nggak bisa kalau di rumah doang, ronda ngumpul, Iya. ngerumpi, 17-an. Ya. Nyari Nah, kutu ya, iya, ngumpul. Di Bener. kampung-kampung udah budayanya ngumpul. Bener, hal ini yang sulit di-change. Makanya tantangan terberat kita itu adalah terbiasa dengan hal yang baru. Ya. Yaitu kayak jaga jarak, cuci Iya. tangan, itu tuh sulit. Tapi sulit juga ya kita bertemu nggak salaman dulu. Saya orang Palembang. Bener. Kalau ketemu orang tua harus cium tangan tuh. Bener. Oh sekarang Jawa kan juga, Bang. Saya kan di Jogja kan juga Iya. kayak gitu. Kalau nggak hormat, nggak cium tangan ya. kurang ajar kan. Iya. Tapi dan kalau nggak pulang kampung, Iya. kita kan dianggap pelupa sama orang tua. Ya. Ya. Ini pertama kali sejarah. Lu kalau mau nyelamatin orang tua, gak usah Jangan pulang. Tapi cukup transfer uangnya. Cukup transfer uang. Ya. Itu sih. Terus habis usaha cuci sepatu, aku usaha sepatu namanya usaha brand lokal itu Communion. Jadi aku nggak buat brand, Aha. tapi brand-brand lokal aku jualin di Merangkul toko. brand-brand lokal. Ya, dan Termasuk katanya dipakai oleh Pak Jokowi ya. Pak Jokowi, Pak Sandi, Pak RK, itu komunitas teman-temanku semua. Tapi dan ketiga, karena aku nggak mau, kalau aku buat brand, otomatis aku egois. Aku Ya. akan cepat laku brandnya. Jadi bikin marketplace-nya aja. Aku bikin marketplace-nya namanya Tukutu. Dan aku juga buat agensi untuk membesarkan brand itu. Aku total handle 17 sepatu brand lokal. 17 sepatu brand lokal. Iya. Waktu seminar dengan saya, Sandi Uno mengeluarkan satu sepatu Iya. yang dibilang apa mirip rendang apa gitu, warnanya rendang, Iya. the smell kayak rendang juga. Itu di Padang. Itu dari teman saya di Prasetya Mulia. Oke. Itu sebenarnya tugas kuliah. Yang akhirnya keterusan jadi bisnisnya dia. Wow. Wow, luar Yang biasa. saya handle lumayan banyak lah. Dan saya tipikalnya, lo Tirta kenapa nggak buat brand sendiri? Kenapa? Karena ketika saya buat brand, tahu sendiri, follower akan taunya brand artis. Oke. Kasihan teman saya. Oke. Saya pengennya ngap semuanya. Jadi saya belakang layar. Jadi kamu butuh Jadi market nggak ada yang... yang di-brandin Tirta gitu, nggak ada? Nggak ada. Saya nggak mau. Iya. Jadi saya pengennya terkenal. Sepatu dong, Iya. Dokter Tirta, saingan Dokter Martin gitu. Nggak mau saya. Ini saya maaf ya. Dokter nama bagus. Pegang mata. Tadi cuci tangan kok. Udah Oke. cuci tangan saya. Jadi saya tuh pengen dikenal sebagai dokter Ya. dan pengusaha. Oke, Anda kan dokter. Tamat Iya. UGM, tamat terbaik ya? Ya belum. Saya nomor 21 terbaik. Nomor 21. Oke. Ya, tapi lulus dokternya udah susah, UGM lagi ya. Iya, IP-nya doang sih lumayan sih. IP berapa? 38. Wush. Jadi di atas kamu berapa itu? 4. Ada yang 4. Udah, itu sekarang beasiswa ke Harvard 2 orang. Wow. Emang UGM tuh, makanya saya bilang dokter yang luar biasa tuh banyak, tapi mereka itu orang Indonesia tuh nggak suka sesuatu yang edukatif. Satu angkatan itu berapa dulu? 350. Kedokteran? Iya, saya lulus 3 tahun 5 bulan. 3 tahun 5 bulan. 3 tahun 5 bulan. Tercepat? Enggak, tercepat 21. Skripsi kelar semester 6. Jadi semester 7 udah belajar buat OSCE Kompre. Jadi di dokter itu IP 4 itu hal yang jujur biasa. Oh iya? Ada sekitar 3 orang yang akhirnya IP-nya 4 IPK-nya. Dan Masya Allah. kalau saya teori 3 tahun 5 bulan, koas tuh 1 tahun 8 bulan. Oke. Kependingnya gara-gara kalau penempatan itu. Kamu tahu nggak? Saya tuh kepengen banget dulu jadi dokter. Oh ya? Oh, pengen banget. Ya, gara-gara... Untung nggak jadi. Waduh, nggak tahu juga gitu, nggak bisa tebak juga ya. Kalau nggak, saya mungkin saingannya jadi dokter Boyke kan. Tapi saya tahu bapak saya pedagang kaki lima, nggak punya duit gitu. Saya tuh pengen banget jadi dokter kebidanan gitu. Waduh, itu... Opsin ya? Iya, objin itu profesi yang sangat membuat orang banyak iri lah ya. Ya karena itu baru. Ya, udah nggak usah dibahas, bukan puasa lagi. Tapi saya tahu bapak saya nggak mampu, bapak saya udah tua, bapak saya pedagang kaki lima. Jadi saya waktu itu terima IPB tanpa tes, di IPB 2 bulan saya cari sekolah gratis. Oh, Saya dapat. PMDK ya? Ya, PMDK, saya PMDK, ya namanya PMDK, habis itu saya nyari, kalau Beasiswa. PMDK kan cuman dikasih Jalurnya doang. tuitionnya doang, dikurangin, saya nyari sekolah yang betul-betul saya dibayar. Saya masuk stan. Saya diterima, saya pindah. Padahal di otak itu, di cita-cita nggak pernah terbayang-bayang kepengen jadi akuntan. Rasanya pengen jadi dokter. Itu obsesi gitu. Makanya tiap kali ketemu dokter tuh, wih gimana gitu. Apa jadi cita-citaku yang nggak jadi. Makanya bilang, ih dokter Tirta ini keren banget. Iya, tapi setelah dokter itu ternyata masuk UGM aku milih. Aku Iya. setelah itu kan sebelum terima UGM aku daftar di Undip juga aku terima. Apa? FK juga. FK juga. Iya, setelah Orang FK tua apa sih? karyawan bank, Bang. Karyawan bank. Nggak ada basic pengusaha, nggak ada basic dokter. Aku Ibu, karyawan bank. karyawan bank. Dua-duanya bank, dua-duanya auditor.
Dua-duanya auditor. Oh, Jadinya akuntan. sekarang kayaknya. Bapak sampai sekarang malah bantu OJK dan Perbarindo. Wow. Jadi emang beliau Anaknya dua-duanya. jadi dokter nyimpang sendiri. Iya, jadi makanya saya sering berantem sama orang tua tuh kalau bahas keuangan, lagi. finance, kredit. Saya paling nggak suka kan. Ini kredit, mau bunga. Saya mau KTA, apa itu? Kredit tanpa angsuran. Ngarah dia kan. Tapi dari orang tua lah, makanya saya pengen lebih. Karena saya pengen Iya. buktiin ke orang bahwa kita bisa mencari rezeki sebenarnya jauh banget dari orang tua. Ya. Baik orang Jadi tua. kamu itu lebih juga untuk ada semangat pembuktiannya ya? Iya, Membuktikan lebih kepada buktiin. orang tua. Iya, iya. Lebih buktiin orang tua sama buktiin ke khalayak. Karena saya kan anak campuran, Bang. Anak campuran selamanya di Solo kan diremehin. Oh gitu. Kan tragedi rasial Mei 98. Ah. Selamanya tuh sulit. Pada waktu Sulit. itu saya basic Jawa, ibu saya Cina. Jadi Ya. ketika saya nongkrong sama orang Cina, saya dusir. Saya nongkrong sama orang Jawa, saya dusir. Yang terima saya pada waktu itu hanyalah warga kampung di daerah Baturan. Maka dari situlah gaya ngobrol saya seperti ini. Oh. Kamu nggak kayak Solo banget ya, malah Nggak. meledak-ledak. Saya kenal ini. Iya, anak karena orangnya ya di- teriak-teriak. Karena kalau di kampung ya kayak apa sih Bang? Main layangan, ya kan? Jadi teriak-teriak. Main bola, ya kan? Main bola, layangan, Kompor mentok. gitu ya. Terus kalau orang bilang delian, Delian. ubah sodor, kadang berantem karena betengan. Itu terus gundu, tamiya itu udah hal yang biasa. Itulah alasan kenapa ketika saya serawungnya lebih sering di jalan karena dari kecil kayak gitu. Iya. Dan saya buktiin itu berkali-kali. Saya siswa teladan di SD kelas 3, SD kelas 4. Masih kurang, masih dianggap remeh. Oke. Masuk SMP, UAN terbaik se-Surakarta. Terus SMA 7 kali Olimpiade. Tetap aja masih diremehin. Begitu masuk dokter. Masih diremehin. Dokter kan kamu duit. Ya udah, saya cari duit sendiri. Simpel kan? Saya cari duit sendiri. Sekarang lulus dokter pengusaha, diremehin lagi. Kamu dokter pengusaha karena orang tuamu kaya. Buset nih orang nanti. Di situ saya ngerti bahwa kita nggak bisa memuaskan opini semua orang. Ya, ya, ya. Kita Persis. kita berjuang untuk diri kita sendiri. We cannot please everybody in the world. Iya. Ya itu yang kemarin saya di podcast dengan Deddy Kobuzer. Kita itu udah berbuat baik aja. Masih ada yang ngeritik. Iya. Aku bikin bedah rumah, uang kaget itu, ya itu juga duit orang gitu. Masih ada yang ngomongin. Itu yang saya bilang. Udah gitu, ada yang ngeritik. Padahal yang ngeritik tuh nggak nolong gitu. Iya, nggak nolong. Ya, as long kritik membangun, oke lah. Tapi kalau kritik lu menghancurkan image, Dokter Tita, jadikanlah itu lecutan. Supaya kita Betul. tidak pernah berhenti. Tepat. Oh iya, iya, iya. Saya pasti Setuju. sama. Saya anak paling kecil, diremehin. Kakakku dominan. Terutama yang di Selandia Baru itu. Wah, gitu-gitu. Iya. Ya kan, bapak saya miskin, sekolah favorit, nggak ada yang mau. Wah, jadi saya dulu kayak orang marah, tau nggak? Dulu, saya waktu SMA Iya. itu kayak orang marah. Marah tuh maksudnya, harus ngebuktiin. tapi nggak ada habisnya. Oh, udah habis. Tapi berikutnya saya begitu umur 40 gitu, saya jadi relax, menikmatin hidup gitu. Saya berharap dokter Tita juga begitu. Aku malah mendapatkan fase ketenangan tuh di usia 28 awal. Wow. Jadi kayak sebenarnya ngapain sih kayak nggak tanpa pinjaman uang. Terus toko udah ada. Terus basic pengajar juga udah. Dokter jalan. Ini malah mau dapat ada yang nawarin beasiswa untuk. Ya, ada yang mau nanya. Dokter Tirta itu masih praktik dokter nggak sih? Saya mulai pensiun praktek 2018. 2018. Ya. Pada waktu itu pensiun prakteknya jujur banyak orang, saya nggak mau cerita pensiun prakteknya. Ya. Cuman pada waktu itu kenapa? Karena saya itu di rumah sakit UGM itu sering disamperin TV. Sering samperin TV karena Tahun berapa praktek itu? 2018. Oke. Terus samperin TV dan itu ngebuat kolega saya terganggu. Oke. Nah, TV-nya tiba-tiba datang, wah ini ada dokter cuci sepatu, gitu terus, gitu Oke. terus. Itu gara-gara Pak Andi Noya. Oke. Ya saya nggak, ya terima kasih Pak Andi. Pak Andi buatin saya buku, dirilis di depan Sri Sultan sama Pak Mahfud. Oke. Terus ini orang dari Jogja, bla bla bla. Terus akhirnya TV datanglah ke puskesmas itu mulai terganggu. Oke. Dan Sejak itu sejak itu masih saya lanjut dan saya mau diperpanjang kontrak karena emang saya vokal. Saya juga mau daftar spesialis. Saya masih ingat saya mau daftar spesialis bedah. Pegawai saya nggak mau. Pegawai saya buat gerakan kalau saya spesialis dia mogok kerja. Karena dia bilang kalau bapak spesialis dan bapak gini terus kita akan kehilangan induk. Susahan kan nggak bisa dilepasin dari Tirta. jarang-jarang ada apa pegawai ngancam bos gitu. Iya, karena mereka bilang Susahan kan nggak bisa dilepasin dari sosok saya sendiri. Oh. Berapa cabang sih Susan Karen? 62 62. UKM semua. Dan Seluruh Indonesia. iya, dan saya nggak bukan franchise. Saya maunya itu bagi hasil. Bagi hasil. Sama Jadi orang-orang. mereka minta bikin cabang-cabang sendiri. Iya, dan saya Mereka bagi yang hasil. invest siapa? Mereka. Mereka. Dan Mereka. saya ngasih pelatihan dan kawan-kawan. Dan saya maunya hanya nerima orang yang di usia maksimal 38. Oh, di atas itu Nggak mau. Dan dari situlah karena pegawai ini bilang dan akhirnya saya bilang ya udah saya korbanin
terakhir praktek 2019. Nah, 2020 ini saya harusnya tuh pengen kuliah IKM di UI. Udah ngurus prosedurnya. COVID. Padahal saya edukasi dan saya tuh terkenal dengan edukasi dari 2014. Saya tuh garda edukasinya Puskesmas sama BPBD mitigasi bencana. Rutin lah saya edukasi Puskesmas, RS ke kampung-kampung. Emang saya sasarannya kampung terus. Nah, di 2020 ini harusnya saya ada persiapan untuk kuliah di Juli. Kayak ujiannya kan di bulan Maret Stafnya April. boleh emang kamu kuliah lagi? Apa? Boleh. Maksimal kan 35. Terus bukan maksud dulu kan stafmu melarang kamu untuk boleh, ambil spesialis. karena udah settle. Dan saya bilang S2 itu cuma kuliah 2 kali seminggu. Terus tiba-tiba COVID, dipanggil lah saya sama BNPB. Terus sebenarnya bukan BNPB dulu sih, saya dipanggil dulu sama UGM. Followermu banyak, kamu harus arahkan followermu untuk kayak gini. Kalau enggak, karena rantai COVID itu akan selesai kalau rantainya terputus. Ya udah saya pending semua. Jadi kamu berjuang sekarang untuk mensosialisasikan COVID dan kawan-kawan, dan emang saya jembatannya dari ID ke warga, karena kan kembali lagi dokter pinter banyak, tapi dokter pinter yang bisa menyampaikan ilmu yang dengan bahasa mudah susah. Apalagi untuk para milenial. Iya, milenial tuh nggak akan ngerti apa itu PCR, rapid, ngertinya rapid PCR sama tes cepat. Tes cepatnya selesai. Iya, padahal kita nggak ngerti kan maksud mereka. Dan berikutnya adalah saya tuh udah harusnya tiap 2 minggu pulang. Orang tua saya kan udah 62 tahun. Nggak bisa pulang ya 3 bulan. Karena pemerintah bilang ini bapakmu, ibumu bangga nggak lihat punya anak nggak sama dengan saya terus jadi dokternya aneh lagi. Iya, bangga. Dan bapak saya sempat bilang udah ikhlas. Walaupun jadi kayak mati di jalanmu udah ngerti dia. Karena emang saya dari dulu kayak gitu. Tapi sempat ditentang ya? Saya ditentang 2016. Masih waktu kuliah? Iya. Itu pas sumpah dokter. Jadi setelah sumpah saya pengen nyambi tetap praktek sama usaha. Dan saya bilang fakta ke bapak saya. Dari mana Anda yakin dokter tuh kaya raya? Bapak nggak percaya. Dokter tuh bisa kaya raya banget. Itu dokter. Bapakmu minta kamu praktek dokter? Iya, karena dia bilang kalau praktek dokter tuh bisa kaya raya dalam waktu cepat. Saya bilang nggak bisa. Dokter yang kaya raya itu dokter yang kerjasama dengan obat. Di Solo ada temanku. Nggak bisa. Kaya banget loh. Apa? Ada. Itu kan zaman berapa? Kalau saya sekarang dokter kulit. Dokter kulit. Kalau saya tuh, saya kategorinya bukan, saya suka banget di bidang untuk yang berhubungan IGD. Dan saya bilang kategori kekayaan bukan tujuan saya. Sampai sekarang? Iya, saya pengen saya tuh settle di bisnis, sehingga saya praktek tuh nggak mikir duit. Jadi nggak, ya praktek have fun tuh loh, kayak lihat orang sembuh, senyum gitu. Dan sasaran saya dari dulu di Puskesmas tuh. Kaya betul loh. Ya kan nyanyi bang. Enggak. Plastik juga bang. Saya nanya dia kemarin, yang paling membuat dia lebih banyak penghasilannya dari nyanyinya atau dari dokter ya dokternya? Kalau saya enggak. Tujuan saya akhir tuh pokoknya goalnya ya saya praktek nggak mau dibayar. Jadi tujuannya emang nolong. Dan kalau ada yang bayar itu saya tabung lagi untuk goal terakhirnya saya buat rumah sakit. Oke, cita-cita asli. Kalau saya cita-cita asli saya jadi dokter. Dari seorang dokter Tirta itu apa sih? Cita-cita saya. Ya. Cita-cita saya tuh jujur. Tujuan hidup lah, tujuan hidup. Bukan cita-cita, tujuan hidup lah. Tujuan hidup tuh ninggalin legasi, Pak. Saya jujur capek banget diremehin banyak orang. Apakah seorang dokter Tirta udah merasa punya legacy? Belum. Iya, belum. Belum. Wah, populer sekarang. Popularitas sementara, Pak. Follower Instagram berapa? Follower dunia maya 1,5. Ya berapa? 1,5. 1,5 M. Twitter? Twitter 300K. 300K. YouTube 200.000. 200.000 subscriber. Tapi itu fana, Pak. Jadi yang aku incar tuh legasi. Aku pengen. Instagram ada 2 kan? Ada Dokter Tirta, ada siapa? Pak? Cipengklan itu komunitas wadah yang sebuah aku buat kayak yang ngelola adminku. Itu jujur aku nggak kenal, tapi dia anak SMA, tapi public speaking-nya cukup buat, Pak. Itu orang lain mungkin? Itu anak kampung, Pak. Cipeng itu apa namanya? Cina Gepeng. Cina Gepeng. Iya. Jadi dia tuh fansku. Dia tuh suka banget belajar public speaking dan penelitian dari kelas 1. Kelas 1 SMA. Dia yang jadi adminnya di situ. Tiba-tiba dia buat video sendiri, materi seminar, motivasi. Buset, nih orang masih SMA. Tapi SMA. SMA kelas 1 di Cawas, Klaten, Pak. Itu Deso ya? Deso, tapi dia bisa belajar kayak membuat materi kuliah, materi slide. Saya ajarin, saya bilangin, dah kalau kamu serius, ya udah aku gaji kamu buatin materi yang bagus ya. Dia. Dari situ emang saya suka kayak gitu. Kenapa? Karena saya hidup dalam waktu 20 tahun tuh diremehin banyak orang. Dan saya nggak mau anak muda lain tuh diremehin kayak gitu. Makanya tujuan saya di sini ninggalin legasi, biar orang tahu bahwa setiap orang tuh berhak sukses. Dan sukses itu adalah subjektif. Saya pikir dokter Tirta udah ada legacy loh. Apa, Pak?
Saya bahkan belum merasa belum Ya, legasi. that's the legacy. Saya kan pengajar personal branding lah ya. Iya. Ya, jadi ya orang tahu lah Dr. Tirta. Ya, jadi ya walaupun ya legacy itu kan juga ada hubungannya dengan popularity kadang-kadang. Iya, ya. iya. Ya. Jadi saya pikir Dan goal akhirnya saya belum mencapai, Pak. Saya dari dulu sempat cita-cita sama orang tua, dan saya juga ngomong sama dosen saya. Saya pengen buat sebuah rumah sakit di mana rumah sakit itu semua orang bisa berobat tanpa nggak mikir duitnya. Subsidi silang. Itu salah satu. Itu goal terakhir yang belum saya coret. Itulah alasan itu bisa terjadi kalau dokter pengusaha itu di satu orang. Ya. Kalau dokter doang, dia nggak akan bisa berpikir bisnis. Karena dia sibuk Dan praktek Dr. dan Tirta edukasi. mau seperti itu. Iya. Dan kalau pengusaha doang, dia akan berpikir money oriented. Saya memaksa menjalani Harus dua kombinasi. itu. Ya, dan itu mengakibatkan jam tidur saya berkurang. Habis-habisan. Dan semua pegawai saya Sampai sekarang? Iya. Sampai rata-rata tim saya itu rata-rata pasti pernah sekali tipes dalam waktu 2 bulan kalau ngikut saya. Targetnya tipes. Ya, pasti. Kalau pernah kerja sama Tirta, Dr. ngikut. Tirta tidur berapa hari? 1 jam? Berapa jam satu hari? Saya mulai tidur tuh jam 3. Tadi aja kita tidur jam berapa? Setengah 4. Iya. Bangun jam 9. Rata-rata 5-7 jam. 7 jam. Tapi kadang kalau kita udah capek, kita akan ada 1 hari off gimana kita nggak ngapa-ngapain. Hiburan saya bukan di travel. Hiburan saya tuh cukup ke sekeliling saya dan Ya, saya ngeliat Dr. Tirta tuh ngotot, Iya. ngebus, ngomongnya kenceng gitu. ngebusnya terlalu, Pak. Iya, Bener-bener. jadi you push too hard gitu kalau menurut saya. Saya dulu juga gitu, cuman akhirnya kakak saya mengajarkan kepada saya, Mi, badanmu juga perlu istirahat. Iya, bener. Iya, kadang-kadang kita harus mereward, ya kan, otak kita, jiwa kita, badan kita. Jadi harus punya kesenangan. Kesenangan apa sih? Melakukan apa? Main gitar. Main gitar. Selesai. Sama ya, itu doang sih. Kesenanganku tuh, gimana ya, kalau disebut senangku tuh main simple, doing nothing. Jadi kayak menjauhkan diri apapun, Sepi terus gitu. sepi, ya ketenangan sih, memisahkan diri sih. Sosial, ya kalau aku bilang ketika orang udah riuh dengan kesibukan, rutinitas, dia hanya kabur. ya. Aku rata-rata sering kabur ke gunung paling seneng. Masih rutin sekarang? Gara-gara COVID gak bisa, Pak. Sekarang yang aku lakuin ya kadang aku hari Minggu atau nggak ngapa-ngapain, lock di rumah, Mengurung diri sambil di rumah? ya karena puasa, buka puasa, nembak sejadah gitu doang, tapi nggak ngapa-ngapain. Makanya slow respon di handphone. Kalau nggak doing nothing, literally doing nothing, itu udah happy banget. Ya kan, perlu. Iya. Iya. Dan kalau Istirahat. paling sering aku tuh ke Ranca Upas, Bandung. Jauh pas. Kenapa ke sana? Iya, dingin dan nggak ngapa-ngapain, dan cuma liatin Sekarang makin gunung. sulit, no. Sulit banget. Orang terkenal, ya kan? Makanya kan kategori gini tuh tujuannya udah nolong. Iya. Goal akhirnya kalau udah tercapai rumah sakit, cuman pengen ngerti aja gimana sih kalau rumah sakit ini kayak apps serba digital, Betul. kayak mall. Lagi bukan itu aja, kamu Have semua orang fun. sekarang kenal kamu lah, followermu terlalu banyak, kamu terkenal, ya kan? Iya, Tiap cuman kali kamu muncul membuat keriuhan gitu. itu ya sampai Aku dulu, kemarin. zamanku dulu, waktu Siapa Berani gitu, yang bapak ibumu sedang itu, wah nggak bisa ngapa-ngapain, kehilangan privacy. Udah kehilangan privacy sekarang? Makanya kalau kehilangan privasi saya alhamdulillah enggak, karena dari awal saya tahun 2014 saya nggak pernah upload privasi. Dan saya udah bisa ngomodir kayak wawancara itu kan orang seneng ya, masuk TV itu seneng. Saya malah enggak. Wah, saya juga sama. Stop gitu. Enggak, orang yang datang gitu kan. Mulai Iya, datang mulai terganggu gitu. sih. Iya. Makanya saya mau kemana-mana pasti ngajak tim, Iya. teman-teman saya. Saya anggapnya teman sih. Iya. Saya- Tiba-tiba di mana dikerubutin orang, Benar. ada yang minta tanda tangan. Saya dulu di depan rumah ada Itu- 10 orang nungguin Itu sampai gitu. teman-teman saya risih. Dulu ya, 9 tahun lalu nih, gue nongkrong sama Cipeng nih, gak ada yang kenal. Nggak kenal. Sekarang gue disuruh motoin. Sekarang orang malas nongkrong, Bang. Dulu dilepeh-lepeh. Iya, dulu nongkrong sama saya tuh males. Sekarang dulu nongkrong ya nongkrong biasa di jalan. Paling sering kalau dulu depan Plaza Senayan. Oh, Kenapa? Karena apa? Check-innya Foursquare ya, Twitter dapat ke Starbucks. Padahal kita makanya di Starling. Starbucks keliling, Bos. Cuman dari sini tuh kita kayak terikat, kayak aku ngajarin ke tim. Susan Care itu gajinya utuh. Satu pun nggak ada yang PHK, walaupun tokonya separuh tutup karena PSBB. boleh tau nggak omsetnya berapa sekarang? Jujur kalau di PSBB ajur lebur, Pak. Turun 90%. Aku nggak mau ngomong uang sih. Oke. Cuman rata-rata ya cukup lah satu Tapi toko. nggak ada PHK orang? Alhamdulillah nggak. Tetap bertahan? Iya. Aku lebih baik jual aset pribadi daripada mereka ke PHK. Wow. Itu Banyak orang begini. Berapa karyawan semua? Susan Care? 360. Hah? 360. Di Palembang ada kalau nggak salah ya? Palembang ada satu. Dan aku lebih bilang sama mereka, partner-partnerku bilang, jangan pecat, lebih baik kurangin gaji. Dan suruh mereka kerja yang lain. Contoh, jadi tukang galon keliling, Ya. jualin apa, Shifting ya? shifting. Dan ada yang bagi-bagi masker. Sekarang timku malah yang di masing-masing kota bagi masker dan edukasi. Oke. Ngikutin apa yang ku lakuin. Dok, cerita dong seberapa menderita Anda menjadi dokter di UGM?
dengan kegagalan-kegagalan berbisnis gitu? Wah, kalau di UGM tuh paling parah tuh 2011. Ya. Soalnya pada waktu itu aku udah nggak dapetin trust. Kayak maksudnya gagal jual sepatu. Termasuk Terus- dari orang tua? Iya, orang tua aku orang paling santai. Orang tua aku tuh mau aku gagal juga, ya ini lucu nih. Jadi Ketawa-ketawa aja? 2011, iya ketawain saya. 2011 tuh aku gagal karena aku sombong banget. Iya. Jadi aku berpikir aku bisnis 4 kali gak pernah gagal. Ya. Jamonol, Power Balance, terus gorengan sama jual flash disk IT Minion tuh gak pernah gagal. Sampai puncaknya itu aku jual sepatu sendiri. Aku arogan, aku akan borong semuanya, pasti laku kok. Gagal. Gagal, terus hancur, IP ku turun. Seberapa hancur? IP-nya turun sampai dari 3,9 jadi 3,4. Terus aku dicopot dari organisasi, Senat FK padahal aku. Terus jam tidurku berantakan, sakit-sakitan, dan di situ sampai aku pulang ke rumah orang tua dan bapakku cuma bilang pilihan di kamu sendiri. Disitulah aku berpikir untuk menerapkan namanya skala prioritas. Oke. Disitulah aku mulai bisa menerapkan skala prioritas. Aku nolak beasiswa 2 karena aku pengen ngelarin skripsi. Aku teman-teman yang pertukaran pelajar, aku nggak bisa karena aku fokus ngelarin skripsi dan ngerintis bisnis Usain Care itu. Oke. Dan kedua, yang paling kesel tuh ketika aku praktek adalah capek banget. IGD sampai jam 2 siang, cuci sepatu sampai jam 7, garap tugas laporan kasus. Dilakukan sendiri ya dokter? Sendirian. Itu ada di video. Dan makanya kalau orang bilang, Tirta hoax, aku tuh selalu ngupload apapun yang aku buat di Facebook. Dan itu memori itu muncul. Aku nyuci di kos, itu aku ingat aku jaga IGD, nyuci sepatu, terus habis itu ngupdate di Kaskus sama Twitter. Terus ngupdate di BlackBerry karena broadcast, pakainya masih Gemini itu. Terus habis itu nggarap tugas Revkas besoknya. Kalau jaga malam, aku langsung jaga jam 9 malam jam 7 pagi. Gitu terus 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Itu waktu udah jadi koas waktu itu ya? Iya. Koas sampai aku dokter pun kayak gitu. Koasnya di rumah sakit mana? Sarjito sama Cilacap. Sama Cilacap? Makanya Cilacap itu, akhirnya aku buat satu toko kemarin di Cilacap, di pandemik. Makanya kalau capeknya dokter itu adalah ketika orang teriak-teriak capek, bayangin aja saya ngurus nyawa, jaga malam, nggak tidur, nyuci sepatu, gaji orang. Kemarin yang membuat heboh itu semua orang ini kan waktu Tirta teriak-teriak gitu kan? Iya. Iya gitu. Itu kenapa sih? Sedemikian stresnya Anda teriak-teriak. Tertekan Yang sih. nyuruh lockdown segala macam itu, yang Anda kejepit gitu. Lebih pressure-nya, lebih gilanya itu under pressure sih aku. Apa yang mempressure kamu? Lambannya penanganan? Karena atau simpang siurnya? Karena pada waktu itu jujur aku kecewa penyampaian public speaking Pak Yuri aja. Iya. Aku lebih kecewa sama public speaking beliau. Mungkin waktu beliau dia juga, ngomong orang miskin membawa penyakit itu. Itu karena ngebuat apa yang kita buat kayak, aduh sudah edukasi bagus. Tapi sekarang beliau makin baik lah ya. Ya gara-gara ya pasti orang belajar lah. Tapi dari situ aku belajar juga public speaking. Ternyata ketika kita emosi lebih baik aku cooling down. Ya. Video itu viral, tapi memberikan pro kontra. Ya, sama. Dan itu ngebuat aku ya jujur refleksi juga. Saya sempat bahas ini Tirta dengan Dr. Tompi. Your message is good. Bagus banget message-nya. Tapi kan cara menyampaikan tidak harus begitu. Paham. Tapi saya bilang jangan-jangan kalau nggak teriak-teriak nggak ada yang merhatiin. Itu sampai viral di mana-mana. Dan aku dapat pressure dari banyak orang. Iya. Yang akhirnya aku berpikir ada good, ada bad. Ya walaupun the good thing is viral, cuman akhirnya aku ngebuat banyak orang pro kontra dengan caraku seperti itu. Tapi ada satu hal yang aku dapat adalah ketika kita under pressure lebih baik kita cooling down. Pada waktu itu aku jujur stres banget karena aku capek banget, aku belum pulang, aku tidur cuma 3 jam. Aku udah nggak enak badan, aku belum makan dan aku disuruh wawancara ini itu dan aku dipancing untuk mematangkan seperti itu dan stressful dan itu keluar. Dan akhirnya disitulah aku belajar, aku akhirnya sharing sama beberapa teman yang udah biasa di politisi. Dan mereka ngajarin. Apa yang mereka bilang? Kalau kamu stressful lebih baik kamu relax tidur, matiin handphone. Ini karena kamu kan itu memang social detox ada ajaran juga ya. Ya dari situlah aku mulai kontrol. Aku mulai untuk ketika aku tidak perlu mengatakan sesuatu itu di medsos dan tidak perlu secara publik. Kritik itu akan lebih bagus kalau lu sampai secara berjenjang. Nah sejak saat itu aku terkenal dengan nama audiensi. Jadi misal aku punya ide, timku ini 2 orang nih Andika sama Evin. Apalagi kamu kan udah punya nama. Orang tahu kamu punya banyak follower. Kamu influencer gitu, manfaatin aja lah. Kritik akan lebih bagus kalau kita sampaikan dengan tempatnya dan baik-baik.
Itu Good. kritik yang kemarin bagus. Aku seneng kamu Keras. belajar gitu. Itu. Setelah itu kan Tirta sempat minta maaf juga ya. Iya, itu klarifikasi. Itu Ya orang bagus lah. iki sopo iki bocah iki ngomong Itu, teriak-teriak wah, itu gila. seperti ngajarin orang gitu ngedikte pemerintah sopo kuwi gitu. Wah, itu gila sih itu. Itu luar biasa. Pelajaran apa yang Dokter Tirta dapat dari kejadian itu? Kebenaran bisa ditegain kalau kamu menyampaikan di tempat yang tepat. Kamu bisa teriak benar. Misal Ya. gini, kita pendukung Liverpool nih. Karena aku Liverpool banget. Iya, aku lihat You Never Walk Alone. Aku Kamu nggak Liverpool. tahu ini MU ya? Aku teriak di NBA gitu. Ya udah sih. Oke. Ini ngecek Liverpool. Juara, kita juara. Kita juara. Jadi Udah kasihan udah lama nggak juara. bisa 30 tahun. Jadi kayaknya mendukung MU nih. Saya Oh, mau patah. MU sejati nih. Jadi gini ya. Oke. Liverpool juara tahun ini. Ya insya Allah, Iya. apalagi dilanjutkan ini. Kalau Iya. nggak kasihan lah, bunuh diri nanti. Udah nggak juara. Jadi kayak Balik lagi lah. jadi ini pendukung Liverpool ini kalau Iya. teriak YNWA di Anfield sinkron kan? Ya. Bener. Benar. Tapi dia teriak YNWA di MU pun bener. Iya. Tapi dia akan memicu pertikaian kan? Iya, Nah iya, itu aku belajar dari situ. Kebenaran akan lebih bagus kalau kamu tempatkan di tempat yang tepat. Betul. Tapi orang tuh nggak bisa belajar kalau Karena nggak salah logikanya dulu. tentang teriak-teriak di MU, di Old Trafford sama di Anfield ya kan. Iya logikanya kayak gitu. Aku saking fanatiknya, aku pernah ke Liverpool hanya untuk mana? Melihat museum Beatles. Terus? Begitu sopirku bilang, you want to go to the Anfield? No. Or is that the blue Liverpool? Everton kan nyebutnya the blue. Iya, the No. blue. MU. Oke. Dan itu yang Ya. ku ambil itu adalah kalau aku nggak mengalami kesalahan itu, Ya. aku nggak akan mateng. Jadi belajar banyak. Itu ya? katanya Pak Sandi. Ya. Orang tuh belajar dari kesalahan. Betul. Dan hebatnya orang tuh bahkan berharap Orang tuh kayak kalau gitu. parah berkali-kali melakukan kesalahan dan tidak pernah belajar. Ya, dan di situ aku belajar. Dan pada waktu buat klarifikasi, nggak semua orang kan mau minta maaf kayak gitu. Ya. Aku memutuskan klarifikasi. Nah, itu juga satu hal yang jarang dilakukan orang. Iya. Kalau salah ya minta maaf, kelar dong, selesai. Belajar. Dari situ Iya, belajar itu akhirnya. sportif namanya. Dan aku masih ingat kata-katanya teman-teman politisi dan teman-teman yang akhirnya jabri-jabri aku. Kayak semua orang tuh sebenarnya pengen loh kayak kamu, shortcut, Iya. pengen dapat expose, Betul, sehingga betul. kalau kampanye gampang. Lu dapat itu gratis, gila. Iya. Lu berusia dari 2014, kamu dari 13 sampai 27 tahun kamu usaha, kamu udah mendapatkan expose besar itu. Iya. Manfaat itu dengan baik. Nah, dari situ aku belajar untuk menyaring apa-apa public speaking kembali lagi kayak Ya. sebelum aku ngomong, aku lempar dulu ke tim. Good Oke. gak? Jelek gak aku ngapain. Ya. Jadi kalau itunya ya, kita diajarkan selalu kalau kita marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Betul. Kalau dalam keadaan duduk marah, berbaringlah. Betul. Kalau masih marah juga, tidurlah. Betul. Insya Allah gitu. Dan PR tuh ilmu yang terbaik tuh komunikasi. Komunikasi. Mau kamu pinter, komunikasimu jelek, gak nyampe. Komunikasi sebagus apapun kontennya, Iya. lebih ditentukan oleh emosi. Betul. Baik emosi yang meledak-ledak maupun emosi yang sebaliknya. Jadi saya pikir emosi malah lebih menentukan sampai atau tidak itu message daripada konten. Nah ini kan keahliannya Bang Oh Elvi. iyalah, ini Makanya kerjaan aku lah. aku tuh bersyukur banget kejadian itu masih hidup dan masih nggak di penjara itu. Jadi jujur aja itu salah sih, menyalahi semua aturan. Dan aku lihat lagi video itu malu sih jujur. Buset, sebulan lalu ya ampun, Dokter Tirta kayak gini banget tuh. Dan kenapa aku bisa seperti itu? Karena ya men, di jalan tuh nggak ada kayak gituan. Tapi yang menjadi kontroversi ini sempat dibahas juga. Berapa saat sebelumnya kamu kan jangan teriak jangan lockdown, habis itu kamu teriak-teriak lockdown gitu kan. Wah, orang bilang ini pasti ini emosinya kenceng banget ini anak ini. Iya, emosiku nggak stabil karena ya namanya ilmu dinamis ya. Ya. Ya kayak WHO awal mula dia tidak Betul. masker buat orang sehat, sekarang Betul, masker betul. everybody. Tapi Iya. ya itu, aku menyampaikan dengan emosi dan Yang penting Dokter Tirta menyadarin lah. Wah, itu belajar saat itu juga. Itu cukup 3 hari. Tapi sekarang aku malah melihat video itu ketawa. Buset. Ketawa sendiri. Tirta kayak gini ya Kok dulu ya. gitu ya Kayak, dulu ya? Tapi sampai orang tuh bilang, Tir kamu kok beda banget ya sekarang. Karena ya aku nggak bisa sendiri sekarang. Jadi tiap kali aku ada apa, misal kayak ada sesuatu yang perlu dikomen, aku mulai belajar komen sesuai kapasitas. Misal sekarang yang lagi ada komen, Tir cuma komen dong soal mudik. Kapasitasku apa? Iya. Narapidana kemarin, Tir komen dong soal narapidana. Kapasitasku apa? Keren. Terus aku lempar ke tim. Kapasitasnya apa? Bukan kamu Pak yang harusnya ngomong. Keren. Siapa? Ini, aku suruh tim yang ngomong. Keren. Terus yang paling puncak soal isu. Misal aku ada kepancing isu-isu hoax. Kayak contoh isu hoax. Zaman dulu aku pasti blow up biar ini kan, biar diadili publik. Enggak, aku langsung telepon ke instansi terkait. Halo Pak, gimana Tirta, ada apa? Pak, saya dapat info kaos oblong buat Wisma Atlet. Kan ada viral tuh. Saya langsung telepon tuh ke Pak Egi sahabatnya Pak Dodi. Pak Egi bilang, hoax Tir, bantu luruskan. Kenapa? Karena mereka tuh pusing udahan.
Saya dari situlah jembatan. Akhirnya saya disuruh ketemu Pak Dan Daeng. kamu beruntung, popularitasmu sekarang membuat kamu bisa menghubungi siapapun di Republik ini. Tepat. Ya, Itu termasuk kemudian mungkin ke Pak Jokowi ya kan? Iya, bisa jadi, bisa akhirnya aku ketemu sama semua orang yang akhirnya tuh dapat ilmu baru. Ya. Dan disitulah kayak belajar. Ternyata jika seandainya aku tidak belajar dari kesalahan, mungkin aku nggak akan bisa ngedraft emosiku dengan cara yang positif. Tapi akhirnya di situ aku sadar, kamu nggak bisa doing it alone. Ya. Itu aku sendiri, makanya stres. Akhirnya aku ngundang teman-temanku, ngundang timku. Dan Dan punya tim sekarang ya? ya punya tim sendiri yang kemana-mana bareng. Dan kalau aku rapat, enaknya rapat nggak sama ini? Jangan Pak, nanti di framing. Oh Jadi jangan. ada Siklus. diskusi Dan gitu ya. delegasi. Delegasi. Jadi kayak Siap. misal ada wawancara di media kayak dokter. Pengen kan rasanya show off, narsistik tuh masih ada Pak Helwi. Tapi aku nyaranin dokter ini aja. Akhirnya aku memberi kesempatan teman-teman dokterku yang lain. Dan akhirnya mereka terbuat organisir. Jadi delegasi sekarang sama JDN. JDN itu Junior Doctor Network bawah PPD. Sekarang kita dikontrak sama TVRI, RRI. Yang buat campaign saya sama tim. Saya leadernya, cuman mereka yang eksekusi. Karena lama-lama capek di depan kayak gini. Jadi saya ini kayak ketemu dengan anak bukan umur 28 tahun. Ya itu yang mikir. Orang tuh ngiranya yang paling parah Pak Doni sih. Kepala BPP Pak Doni itu, Pak Jenderal Doni. Kamu itu usia 30 ya? Astagfirullah Pak, saya 28. Kalau aku nebak 40, ini kalau orang bilang ini old soul gitu ya. Iya. Old soul, jadi ada jiwa tuanya gitu. Dan saya senang Tirta mau belajar, mau mengaku salah gitu Iya, ya. itu yang ngasih ceramah pertama kali Fajrul Rahman. Oh ya? Bang Fajrul adalah orang pertama yang negur aku dan jam 5 pagi dia WA, Bang, Bung, nggak boleh kayak gitu, Bung. Usungmu bagus, Bung. Tapi kalau sampai kayak gini lu nyebar, lu bahaya Cara banget. lagi. Terus gimana Bung caranya? Belajar public speaking, belajar buat klarifikasi, terus rekrut tim yang bisa, ya udah. Dari situ lah. Ya Semoga makin belajar. baik lah ya. Itu luar biasa sih. Pengalaman yang sekarang audiensi efeknya gini loh. Dulu 5 tahun lalu ngomong sama Dinkes saya susah. Dinkes ya? Ya, sekarang sampai Menteri. wah Dirjen loh. Sampai audiensi sama Dengerin lagi. Dirjen dengerin. Dirjen Sopo Ibu kuwi. Kirana. Saya ngajak, bisa nggak sama Bu Dirjen, Menteri Kirana sama Bu Dirjen, Pak Dirjen Farmalkes, mau apa? APD lokal. Oke, siap. Buset, audiensi di Google Meet sama mereka loh. Sekarang kalau ada kritikan saya sampaikan, terus ada kritikan mengenai APD lokal, saya hubungi, langsung ketemu direktur utamanya. Iya. Ayo mau apa APD lokal? Itu tanpa kamu teriak-teriak dulu gak bakal perlu. diterima. Tapi makanya, Jadi jangan juga disesalin, itu bagian bagian dari pengalaman sih. Bagian dari pengalaman. Bagian Jadi dari aku makasih proses. sih buat teman-teman yang negur aku tuh Belva, Fajrul, Pak Arif, ikut Pak Ete juga, beberapa teman-teman berwajib negur semua tapi mereka ngomong. Ya, Dan akhirnya jadi seperti ini. celakalah kita kalau nggak pernah mau mendengarkan orang. Itu aku udah di pinggir jurang tuh ibarat. Dari sini, ini terkenal nih roket nih di jurang. Untung mau jatuh dipegangin orang. Ya, itu bersyukur sih Bang. Pasti Bang Herwi pernah kayak gitu saya. Oh iya. Tapi iya. aku terlalu cepet Bang. Orang tuh di usia kayak gitu rata-rata curhat sama aku di usia 38, 40. Umur kamu tuh 28, Bang, lagi ya Allah. bandel-bandelnya gitu. Wow, gitu. Dan makanya orang-orang mikir, Tir kamu nggak kangen nongkrong. Ya mau gimana? Ketika kamu sudah mempunyai posisi, kamu kasih amanah. Kalau kamu dikasih amanah, mau nggak mau, kamu punya tanggung jawab. Aku nggak bisa teriak-teriak, maki-maki orang lagi sekarang. Kenapa? Aku di-follow sama bapak-bapak, sama ibu. Anak kecil. Kalau anak kecil ini... Dokter itu kan profesi yang sangat educated. Iya, dari situ aku Iyalah, edukasi. dokter kok ngomongnya begitu. Anak muda lagi, anak kecil kata orang bilang. Iya, terus akhirnya orang-orang bilang mulai kesettle dan akhirnya anak kecil semakin ngefans. Dan akhirnya hater-hater yang dulu ini mulai respect. Oke. Karena berubah kan. Oke. Seru ya? Jadi Ini saya panjang nggak apa-apa kan? nggak apa-apa kita ini 2 jam sih nggak apa-apa. Buset, ya Allah. Saya sebagai senior I learn a lot gitu ya. Jadi ya tapi saya kemarin sempat waktu saya kontak Dr. Tirta, kita ke depan memang punya sama-sama dengan Pak Marigu gitu ya. Iya, iya. Dan juga mungkin dengan Pak Sandi Uno, walaupun saya belum sampaikan, kemungkinan sama karena berapa kali beliau dukung akan membuat pokoknya satu platform lah ya untuk memberikan kesempatan kepada anak muda UKM gitu, pelaku Betul. UKM ya untuk diajarin bagaimana berbisnis, bagaimana mencari investasi, bagaimana berpromosi ya. Sayang hari ini kita kehabisan waktu, Dr. Tirta padat banget. Ya rapat ke BSD dulu. Ya. Tapi ini pesan sih di UKM itu aku makasih buat Bang Herwi karena teman-teman UKM kita udah mengembangkan komunitas ini dari lama, dari 4 tahun 5 tahun. Bukan berarti kita nggak
Ya. nggak diomong sama Kementerian UMKM saat itu ya. Ya. Sekarang kan lagi meraba-raba dan adanya gerakan ini yang dipelopori Bang Helmi dan Bang Mardi Ya. Kusun sama Bang Sandi sudah saya temuin sama mereka. Ya. Dan Ya, apalagi di era dia COVID concern habis, ini anggapannya semoga aja bisa jadi pelucut kami sih. Betul. Karena gini, saya udah menjadi coach di Wismilak Diplomat Success Challenge. Kemarin di Solo toh? Dan Nanti ketemu. Iya, ketemu. Kita Ya, saya udah 9 tahun karena kemarin kita di Solo di apa yang pabrik gula itu? The Colomadu. Colomadu. Saya ke sana. Jadi satu ya, saya yang usulan saya kepada para startup, para pelaku-pelaku fintech itu bisnis prosesnya nggak paham. Ya mereka taunya idealis kan? Idealis. Tekno. Lebih kepada bikin ide keren Ide gitu, dan kreatif jualan. idealis sih. Iya ya. Ide, inovasi, Cuman bisnis decknya belum. Bisnis prosesnya nggak ngerti Profit. ngitung harga pokok penjualan. Kopek-apek ya? Iya, kopek-apek nggak ngerti gitu loh. Jadi nggak ngerti bagaimana menghitung dirinya sendiri. Ada nggak dihitung gajinya, ada yang ngitungnya kegedean gitu-gitu. Jadi menurut saya tidak ada satu pengusaha besar ya yang bisa besar tanpa menguasai itu. Audit sih kalau aku. Ya. Itulah aku bersyukurnya kenapa aku dilahirkan dari dua orang tua yang Ya. paham banget Ya. auditor. Audit. Kalau kita paham ini dokter, tapi kalau kemampuan finance kan artinya ngajak partner dong yang ngerti finance. Iya. Nah makanya dulu aku berpikirnya dokter, pengusaha bisa semua. Ternyata nggak bisa, fisik terbatas. Ya. Cuman sekarang jadi bijak. Jadi kayak public speaking-nya kelatih karena kejadian itu. Terus aku juga kalau narif orang karena aku dokter nggak bisa. Ya. Terus aku kalau mecat orang nggak bisa karena aku dokter. Ya. Masih mikir bangga panjang. Kalau UMKM aku mikirnya narif gak usah lama-lama karena dia juga ada kesehatan. Oke. Jadi sangat bersyukur sih aku. Dan yang disarankan Nabi kan itu mengajar, berdagang, sama menyembuhkan. Alhamdulillah dosen, guru, ya dosen, dokter, sama pengusaha itu sesuatu yang sulit. Tapi aku bersyukur buat bisa ke arah situ. Ngajarnya kita perbanyak sekarang ya. Iya, sekarang lebih ke ngajar ya. Lebih Siap. ke membentuk tirta yang lain sih. Siap. Oke, Dokter Tirta, keren banget. Terima kasih. Yoi. Tahu berapa menit ini? 50 menit? 45 menit. Wow, luar biasa. Dokter Tirta, terima kasih banget. Siap, Bang Helmi. Satu perbincangan sangat luar biasa. Semoga pertemuan saya dengan Dokter Tirta akan berlangsung terus-menerus Amin. ya, berkali-kali, dan kita Amin. punya kesamaan dalam tujuan. Nanti suatu saat kita akan wujudkan bersama teman-teman yang lain. Ya. Silakan aja. Mari kita bantu UMKM kita karena itu akan menjadi soko guru dari perekonomian Indonesia. Kita tahu corona menghantam UMKM paling banyak, tapi jangan lupa inilah kesempatan kita untuk menempa diri, belajar. Mumpung mungkin kegiatan tidak banyak, saatnya belajar. Yang nggak ngerti finance, belajar finance. Yang nggak ngerti jualan, belajar jualan. Ya, Amin. jadi semua ada diatur. Negara, dunia itu memang harus ada hibernasinya gitu. Betul, ya ini hibernasi lah. Hibernasi. Kalau ya di musim dingin juga gitu ya kan. Di 4 musim, pohon-pohon pada musim tertentu harus Gugur. meluruhkan seluruh daunnya. Ya karena memang harus begitu. Kita pun rasanya begitu. Dunia pun harus istirahat. Hikmahnya luar biasa. Sekarang Jakarta awannya menjadi biru. kan? Ya ada hikmah lah. Ada Ya, hikmah bukan selalu. mengesampingkan yang meninggal, tapi Ya. ada hikmah. Orang yang bijak itulah orang yang selalu melihat hikmah dari kejadian apapun. Ya semoga obrolan ini bermanfaat. Amin. Ya dan kita akan jumpa dalam episode selanjutnya. Amin. Yuk, thank you.